Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza wa jalla, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala subhanahu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ayuhal ikhwan wal akhwat, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Di sore kali ini Allah kumpulkan kita di sebuah acara yang malaikat menurunkan sayap-sayapnya, ridho dengan perilaku kita. Ini Nabi yang mengatakan bahwasannya tatkala para penuntut ilmu ini didatangi oleh malaikat dan malaikat merendahkan sayapnya karena ridho dengan perilaku kita. Dan ini merupakan keutamaan kita mengejar ilmu akhirat di atas ilmu dunia. Sebagaimana Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, para thalabul ilm itu lebih utama dibandingkan ahli ibadah. Bagaikan bulan melebihi bintang-bintang yang lainnya. Dia muncul besar sendiri di tengah malam, di samping bintang-bintang kecil yang lainnya. Dan ini merupakan sebuah keutamaan yang tidak diberikan kepada kecuali penuntut ilmu. Makanya ada istilah, ya ini bukan hadis, cuman suka dibilang hadis ya, bahwa menuntut ilmu itu minal lahdi ilal lahdi. Minal mahdi ilal lahdi ini bukan hadis. Dari buayan sampai ke liang lahat. Dan sepanjang saya kemarin jalan dari Bandung, kemudian kajian di Ketep, di Sawangan, itu betul-betul banyak sekali jamaah-jamaah senior. Merinding saya. Sedihnya kemarin di sana nggak ada pemuda. Sedih banget, sedih banget. Ya, ustadznya yang muda. Cuman hari ini terobati karena santrinya pada datang. Ternyata di Sleman ada santri, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan. Jamaah, kenapa harus ada pemuda? Coba kalau kita mau melihat behind story perang Badar, storynya perang Uhud, kira-kira pasukan Rasulullah banyak aki-aki, banyak pemuda. Ibnu Umar, Tolha, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf. Nggak ada umur khamsin, nggak ada jemaah. 20, 30, 35. Di kita kan ya 30 juga, cuman pada masanya. Ya, remaja kolot. Kita harus regenerasi.
Silahkan antum semua berkolaborasi. Bagaimana caranya yang ngisi masjid besar kota ini, isinya jangan aki-aki terus. Kalau kita dengar kan yang azan aki-aki, imamnya aki-aki. Pertanyaan saya, pemudanya kemana? Apakah imam-imam muda ini tidak diberi kesempatan atau memang nggak ada? Kadang saya sering bilang, ayo para imam-imam senior, imam-imam yang sudah lama di Masjid Agung, di masjid besar, kasih kesempatan santri yang pulang ke kampungnya buat ngimamin. Minimal kasih kepercayaan diri dia. Kasih kepercayaan diri. Ayo, azan, suruh azan. Kasih kepercayaan azan. Kalau kita nggak pede, ajarin dia. Nih, azan tuh begini. Cara ngaturin soundnya begini, nyalainnya begini. Kasih tahu. Kita nggak selamanya hidup. Punggung kita nggak selamanya kuat tegap. Kaki kita kan sering asam urat. Sedangkan yang kuat-kuat anak muda. Berikan mereka kesempatan. Yang mudah-mudahan Ketua DKM dan jajarannya mau mendengar inspirasi saya. Dan ini inspirasi yang saya sebarkan di mana-mana. Saya pengen ada satu aja imam zuhur pemuda aja. Klasifikasinya ini minimal deh juz 30 oke deh, kasih zuhur. Kalau 3 juz, 30, 29, 28 kasih maghrib. Ya. Cuman kadang-kadang yang muda suka ngaco juga, berasa dia hafiz Quran, maghrib baca surat Al-Qamar. Kemana sih? Orang pegel. Allahu Akbar. Alif Lam Mim. Ya, panjang maghrib. Orang mau makan, mau ketemu keluarganya. Al-kafirun al-ikhlas sholat. Dengan antum baca surat-surat pendek tidak menjadikan antum ini, wah nggak bisa nih baca Quran, bukan begitu. Imam itu selain bagus tahsin Qurannya, mengerti faham Al-Qurannya, faham fikih sholatnya. Di pojokan ada aki-aki, jangan baca surat An-Naba full, bagi 2. Pegel dia. Makanya kalau subuhan banyak yang batuk. Udah pegel itu, tanda pegel. Bijak. Nabi SAW mengutus Mu'ad bin Jabal. Kemana? Ke Yaman. Mu'ad, Yaman ini dulu orang Nasrani, punya kitab, punya Tuhan. Dakwahkan kepada mereka la ilaha illallah. Habis dakwah la ilaha illallah, ajarkan mereka sholat. Oh beneran diajarin sholat sama Mu'ad. Diajarin sholat teman-teman. Tapi pas sholat subuh bacanya Al-Baqarah 5 ayat, enggak full. Pas salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, hilang jamaahnya. Lapor ke Rasulullah, ya Rasulullah, orang Yaman ini munafik. Apa kata Rasulullah? Bukan munafik, entenya yang salah. Kenapa nggak baca was-sama'i wat-tariq? Kenapa nggak baca surat-surat yang pendek? Untuk mereka pemula. Masjid besar. Bukan nggak boleh kita menunjukkan hafalan Quran kita. Alangkah baiknya nanti di sholat sunnah. Sholat tahajud. Nanti kalau ada qiyamul lail, di qiyamul lail. Ya, yang memang qiyamulnya udah siap lama gitu loh. Ayo tunjukin. Tapi kalau sholat isya, sholat maghrib, kasih fikih yang bagus. Gak setiap kita kuat. Makanya mungkin itu yang gak membuat senior-senior kita ngasih kesempatan buat anak muda. Anak mudanya sok jago. Ayo rendahkan diri kita. Tenang aja. Orang tahu kok kita hafiz Quran tanpa harus Tanpa harus show off. Tanpa harus memamerkan diri. Ya. Supaya regenerasi masjid ini berjalan. Nah, jamaah, sore ini kita bahas jual beli aja dah. Biar semangat. Padahal jual beli nggak boleh di masjid, tapi Ustadz nekat aja udah. Gak apa-apa lah ya, kita bahas jual beli di sini. Bahasannya juga saya garansi jamaah. Jadi Ustadz mau nyelesin sekarang. Mau menawarkan produk, tapi produknya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ustadz pengen jajakan produk-produk ini, mudah-mudahan bisa diambil, dibawa
jual belinya langsung dengan Allah. Saya cuma nyampein aja. Allah Subhanahu wa taala berfirman jamaah dalam surat Fatir ayat ke-29. Ada yang hafal? Santri? Ada yang hafal nggak? Fatir ayat 29. Ayo dong, jangan malu-malu. Ada hadiahnya. Kalau saya nunjuk para bapak-bapak, tawadu mereka. Nggak mau ria bapak-bapak. Santri aja. Ayo, ayo baca. Mana? Satu ayat aja. Hadiahnya, ada hadiahnya. Ada hadiahnya. Satu ayat aja. Masuk YouTube Ustaz. Ayo, bismillah. Satu ayat aja. Ustaz minta satu ayat. Bisa? Ya, bismillah. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم Masya Allah. Allah yubarik fiik. Jai, tambahin. Jai, tambahin. Tambahin. Enggak dong, buat dia. Langsung dari Ustadz ya. Jangan. Enggak seberapa ya. Barakallahu fiik. Hayakumullah, barakallahu fiikum. Hayakumullah. Biar nggak masuk angin kasih jaket. Bapak-bapak mau saya tes, Pak. Al-Anfal ayat 3, Pak, coba. Kalau dia gampang, saat saya susah dulu. Ibu-ibu insya Allah, ibu-ibu bisa insya Allah nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yasluna kitaballah." Sesungguhnya orang-orang yang bertilawah Al-Quran. Ibnu Katsir mengatakan, Qatadah mengatakan, Mutarib bin Abdullah, seorang tabi'in mengatakan, tatkala membaca ayat ini, kata beliau rahimahumullah, ini adalah ayat yang Allah turunkan untuk para pembaca Al-Quran. Khusus yang Allah turunkan untuk para pembaca Al-Quran. Gak semua ahli tafsir jamaah, tapi semua pembaca Al-Quran. Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang tilawah ini dawam, gak sesekali jamaah. Tilawah ini tidak sesekali membacanya. Ada orang baca Quran cuma Ramadan aja ada. Ada, habis Ramadan simpan lemari lagi. Tapi ini khusus ayat buat orang yang hari-hari baca Quran. Tamat baca lagi. Tilawah namanya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa aqamus shalah, dan orang-orang yang mendirikan salat. Kemudian wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang berinfak di jalan Allah sirran wa alaniyah. Mau sembunyi-sembunyi, mau terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur. Dia sedang berharap perdagangan yang tidak merugi. Jual belinya sama siapa? Sama Allah. Garansinya
tidak rugi. Kalau kita kan jualan ada ruginya. Sering yang punya travel umroh, tiketnya kadang banyak yang kosong, yang jual makanan, ada yang basi, ya, yang jual pakaian, banyak yang nggak laku, rugi. Tapi sekarang Ustadz bawakan perdagangan yang tidak ada ruginya. Yang pertama tadi, tilawah Al-Quran. Ustadz pengen menjelaskan supaya jamaah tertarik baca Quran. Ini buat yang belum aja ini. Yang udah makin yakin kita jual beli sama Allah. Kita jelaskan satu persatu keutamaan tilawah Al-Quran. Biar jamaah tertarik. Yang pertama jamaah, letak tidak ruginya membaca Al-Quran adalah satu huruf, pahalanya dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala ta'allamu hadzal Qur'an. Kata Ibnu Mas'ud, pelajarilah Al-Qur'an ini. Fa innakum tu'jaruna bitilawatihi bikulli harfin asyru hasanat. Karena setiap kali kalian membaca Al-Qur'an, kalian diberi ganjaran 10 kebaikan. Wa ana lam aqul alif lam mim harfan walakin alif harfan, lam harfan, mim harfan. Aku nggak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kebayangkan kalau alif lam mim saja 30. Kalau kita baca dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin dan seterusnya sampai ayat 100. Hitung sendiri dah berapa kali 10. Masa masih nggak tertarik? Pahalanya satu huruf 1:10. Nonton YouTube 2 jam kuat? Kuat. Nonton TikTok kuat nggak? Kuat. Apalagi live TikTok emak-emak tuh, jualan baju, check out keranjang kuning, check out celana kuning, terus itu tiap sore. Qurannya lupa dia. Nonton live TikTok gak ada pahalanya. Tapi Quran yang menyediakan 10 pahala di setiap huruf, lupa kita. Kadang subuh doang dibuka, ya udah gitu aja. Murojaah ya udah gitu aja gitu. Ayo dong. Al-Quran ini satu huruf 10 kebaikan. Masih nggak tertarik? Ustaz kasih yang kedua. Setiap kali bertambah kualitas bacaan kita, setiap kali bertambah kualitas bacaan, ya, bacaan kita dalam membaca Al-Quran, maka bertambah pula pahalanya. Kan ada di antara kita ini yang bacaan Qurannya Al-Fatihah 7 ayat, salah 7 ada. Ada. Yang tahsinnya masih ketukar-tukar, hamzah sama ain, ha sama ha. Apalagi orang Jawa susah, ha semua. Sama kayak orang Sunda, nggak bisa bilang fa, pa, sama gitu Bu. Tapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, oh jangan berkecil hati. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan sebuah hadis, kala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-mahiru bil Quran ma'a safaratil kiramin bararah. Yang mahir baca Quran dinaungi malaikat. Ya, yang senantiasa malaikatnya itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ditemenin malaikat, orang yang lancar baca Qur'annya. Tapi yang terbata-bata, bahasa Nabi, wa may yatata'ta, ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, jadinya ya, yang bulak-balik bacanya bulak-balik, ya tak, nggak lancar. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, falahu ajron, bagi dia apa? 2 pahalanya. Jadi jangan minder. Kalau kita bacaan Qurannya belum lancar kayak tetangga, baca aja. Makin sering kita baca, makin biasa kita melihat, makin lancar. Kenapa kita
terbata-bata karena kita jarang ngelihat bacaan Arab. Yang lebih kaget lagi, kalau nanti habis dari Quran baca hadis. Oh, ikhfa pada dipakai kalau baca hadis. Santri kelihatan banget. Kalau baca hadis, ikhfanya dipakai. Ya kan ya? Padahal beda baca Al-Quran dengan baca hadis. Perlu pembiasaan. Makanya Nabi mengatakan, wa may yatata'ata, siapa yang terbata-bata, paham. Nabi itu cerdas. Walaupun ummi, nggak bisa baca, nggak bisa tulis, Nabi itu cerdas. Nggak semua nanti umatnya orang Arab. Orang Arab aja terbata-bata. Sampai Umar pada masanya dia jadi khalifah, ta'allamu lughatakum. Umar mengatakan kepada orang-orang Arab, belajarlah bahasa kalian. Karena belajar bahasa Arab, belajar agama, kata Umar. Kalau kita kan belajar bahasa Arab, coba Ustadz Imam bikin halaqah bahasa Arab. Awalnya 70. Sebulan kemudian 5 orang. Sisanya syahid, Ustadz, syahid. Syahid, entah kemana. Atau Ustadz bikin apa? Halaqah tahsin. Awal masuk pendaftaran 120. Sebulan kemudian 3 orang, aki-aki semua. Susah, karena saya tahsin susah banget. Ya Allah, belajar. Karena keutamaan yang keempat, ini keutamaan Quran yang keempat, yang belajar dan yang mengajarkannya manusia terbaik. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu meriwayatkan sebuah hadis yang luar biasa. Kata Utsman, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi kalau ada ustadz ngajar Iqra, jangan minder. Anak pengen kayak antum ustadz, punya YouTube, punya itu. Kejauhan. Saya aja milihnya pengen ngajarin Iqra, pengennya begitu. Cuman kadung kejebrus begini. Saya punya PAUD di yayasan tadi, ada PAUD, ada TPA. Ya, saya kadang nyempetin 1 hari aja buat ngajarin anak-anak Iqra. Ngajarin anak-anak baca Al-Quran. Karena pahalanya gede. Ini anak-anakku, santri-santriku, jangan ngimpi punya YouTube dulu. Ntar dulu, ngajar madrasah dulu. Ngajar madrasah dulu. Ustadz dulu pengabdian 2 tahun. Ngajarin adik-adikan dulu. Ke kampung-kampung dulu. Ngajarin Quran dulu. Ngajarin private Quran dulu. Ada prosesnya. Kalau semua orang pengen muncul di YouTube, siapa yang ngajarin Iqra? Kita aja masih nyempetin. Ini para ustadz semangat. Para ustadz yang ngajar di madrasah. Para ustadz yang ngajar di TPA-TPA. Para ustazah yang ngajar di TPA-TPA, semangat. Yang mengatakan Anda adalah manusia terbaik adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia terbaik. Khairukum, orang yang paling baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Bapak-bapak, ibu-ibu juga jangan sampai malu belajar Al-Quran. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala masih lari-lari sama anak-anak buat apa? Buat belajar. Masa kita gengsi? Gak apa-apa, ibu-ibu bikin grup WA, nanti ada Zoom-nya belajar tahsin sama ustazah. Ada ustazah yang ngajar tahsin? Ada banyak, cuman kitanya yang males. Kalau grup WA gibah banyak. Bikin grup WA isinya gibah semua. Isinya tahsin. Talaki satu-satu. Bismillahnya gimana, ta'awudnya gimana, Al-Fatihahnya gimana. Ayo bikin. Bapak-bapak juga sama, kalau agak malu bikin online. Ya, pakai Zoom, live, dan seterusnya. Ayo belajar Al-Quran. Karena kita akan menjadi manusia terbaik. Terakhir nih, dari keutamaan Al-Quranul Karim akan memberikan syafaat. Apa itu syafaat? Pertolongan, penambahan poin, penambahan pahala yang pada saat nanti kita di padang mahsyar kita butuh dengan syafaat. Dan Al-Quran datang memberikan syafaat. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Umamah, dia mendengar Rasulullah bersabda,
Iqra'ul Qur'an, bacalah oleh kalian Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, baca oleh kalian Al-Qur'an karena dia akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada sahabat-sahabatnya. Bahasanya berat jemaah. Sahabat. Kalau Quran cuma dipegang lagi banyak masalah, bukan sahabat namanya. Sahabat itu datang ketika kita senang, ketika kita sedih. Ketika kita punya waktu luang, ketika sempit. Ini sahabat. Kita bersahabat di sama Al-Quran. Minimal di handphone kita, di tab kita ada Al-Quran. Kalau lagi iseng bukan nonton YouTube, bukan nonton TikTok, buka Instagram, enggak. Ngeliatin apa? Al-Quran. Minimal kalau ada Al-Quran jangan di skip, dengerin dulu semenit, 2 menit, dengerin dulu. Ini karena kita kepanasan, kayak di Ruqyah kan ya, ada lewat Al-Quran, lewat. Swipe. Kenapa? Panas, Tat. Ada jinnya. Kebanyakan nonton joget-joget sih, Pak. Udah kurang-kurangin yang nontonin handphone, joget-joget tuh pusing, Pak. Iya. Nih, liatin anak-anak kita kalau pegang handphone, liatin. Yang laki-laki, Pak, saya kasih tahu nih. Pak, kalau punya anak laki-laki udah gede, kalau dia pulang dari pondok, atau misalnya dia sekolahnya SMA atau kuliahan, lihat historinya, lihat. Cek historinya. History webnya cek. History search Instagramnya cek. History search TikToknya cek. Bu, cek Bu, anak laki-laki kita cek. Kalau anak perempuan lihat profilnya, ngupload apa aja dia. Jangan-jangan dia satu dari sekian orang yang joget-joget di Instagram. Cek. Hati-hati nih. Ini anak-anak muda sekarang nih, handphonenya aduh ya Allah. Overdosis. Kebanyakan. Sampai apa? Sampai edik, sampai dia kecanduan. Ya, coba dicek sama kita. Kita pengen fasilitas yang kita berikan buat anak ini memudahkan dia buat ngafalin Quran, bukan yang macam-macam. Ya jemaah. Jadi intinya Al-Quran ini memiliki keutamaan, dan itu keutamaannya silakan masih mau mengambil dagangan ini atau tidak. Ustaz udah sebutin nih keutamaan produknya. Produk yang kedua, waqamus shalah. Sholat ini masih banyak yang nggak suka sholat, masih banyak. Tadi kita sholat asar, berapa soft? Yang lagi warawir di luar, banyakkan di luar, banyakkan di sini. Masih banyak orang yang nggak suka sholat jemaah. Mereka kasih tahu nih, kasih tahu orang-orang yang belum suka sama sholat. Kita kasih dulu pembeda, kata Nabi SAW, yang membedakan antara kita ini orang-orang Muslim dengan orang-orang ahli kitab, dengan orang-orang musyrikin adalah sholat. Wa man taraka shalah faqad kafar. Siapa yang meninggalkan sholat maka dia telah kufur kepada Allah. Berarti udah nggak ada bedanya. Ini sholat ini pembeda antara kita dengan non-Muslim. Dia doa, kita doa. Dia sedekah, kita sedekah. Tapi untuk sholat, dia nggak bisa. Dia nggak bisa. Makanya sholat ini pembeda. Dan sholat ini memiliki keutamaan. Apa Ustaz keutamaan sholat? Yang pertama, dijanjikan surga oleh Allah. Nggak ada lagi, ini janji paling tinggi. Ya. Kata Nabi SAW, khamsu salawat. Katabahunna Allah 'alal ibad. 5 sholat waktu yang diwajibkan Allah kepada hamba-hambanya. Kata Nabi SAW, siapa saja yang mendirikannya dan tidak menyia-nyiakannya, maka dia memiliki perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memasukkan surga kepadanya. Tapi siapa saja yang menyia-nyiakannya, wa man lam ya'ti bihinna falaisa lahu indallahi ahdun, maka baginya tidak ada perjanjian dengan Allah. Insya'adzabah, kalau Allah berkehendak dia akan Allah azab. Wa insya'a adkhalahul jannah, kalau enggak juga dia taubat sama Allah, Allah masukin ke surga. Cuman
Ini siapa yang nyangka kita bisa bertobat di ujung hari kita kalau nggak sholat? Bukankah kematian itu datang tiba-tiba, jemaah? Maka sholat ini nggak bisa ditunda-tunda. Dan sholat ini selalu baru. Waktu sholat ini, jemaah, tidak seperti puasa Ramadan. Ada kodoknya. Sholat hari Sabtu sama nggak dengan sholat hari Ahad? Beda. Beda. Ada kodoknya? Nggak ada. Sampai datang ke kita. Karena Ustadz tuh sering sama anak-anak motor. Ada nih anak motor satu udah nggak sholat sejak dia umur 25 tahun sampai dia ketemu Ustadz. Ustadz, kita udah kurang lebih 15 tahun nih nggak sholat. Saya kodok nggak nih yang 15 tahun? Maksud banyak banget. Sehari 5. Kali seminggu berapa, Pak? Nggak akan cukup waktunya. Kalau kita mengkodok sholat kita, 15 tahun kita nggak sholat, nggak akan cukup waktu satu hari untuk mengkodok sholat. Makanya ulama menyebutkan kodok sholat itu untuk yang seharian saja. Bapak pingsan dari pagi sampai malam, pingsan ini kejadiannya. Atau di anestesi misalnya. Nggak sholat zuhur, nggak sholat asar, nggak sholat maghrib, nggak sholat isya. Cuma sholat subuh doang. Anestesi jam 7 pagi di anestesi. Apa di bius, Pak. Tuh, pingsan dah sampai malam. Belum sholat zuhur, belum sholat asar, maghrib, isya. Bangun, sadar, sehat lagi kita, sholat. Seharian itu sholat. Itu aja kita capek. Ini 15 tahun nggak sholat, gimana dong Ustaz? Tobat sudah. Tidak akan berulang hari yang kita tinggalkan dari sholat kita. Nggak akan berulang lagi. Terus baru. Makanya orang yang sholat 5 waktu, dia kerjakan, dia sedang melakukan perjanjian dengan Allah, dan Allah menggaransi dia surga. Tapi orang yang lepas dari perjanjian Allah, maka Allah akan mengadab dia. Artinya, adab dia di akhirat adalah nar, nggak ada lagi. Makanya, sholat ini jaminannya surga. Udah nggak ada lagi. Itu yang paling benar. Keutamaan paling utama. Masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan orang yang sholat akan bercahaya pada hari kiamat. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini anaknya siapa? Umar. Umar siapa ya? Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Siapa saudaranya Umar yang dijodohin sama tukang susu? Ada hadiah lagi. Ayo. Ada nih. Siapa? Namanya jangan kasih tahu sama temannya, ntar jas hujannya dibagi-bagi sama temennya. Sobek-sobek. Namanya siapa? Hasim. Nama antum siapa? Iya. Belum jawabannya belum. Makanya kaget namanya Hasim, jawabannya Hasim loh beneran. Siapa? Kadli. Anak-anak zaman sekarang namanya susah. Dari mana tuh asalnya? Iya tahu, Halamatul Quran tahu. Di Bandung juga ada Halamatul Quran ada. Asal rumahnya dari mana sayang? Sumatera Barat. Oh, ini Padang Anda. Selamat orang-orang rumah di sana. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi siapa anak Umar yang dinikahkan ke tukang penjual susu? Asim bin Umar. Nanti keturunannya siapa? Lahirin siapa? Walah, repot,
Sini. Sabar lagi. Assalamualaikum. Hayakallah warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jamaah. Asim. Asim bin Umar. Ya, anak Umar banyak. Salah satunya Asim. Asim bin Umar ini dinikahkan oleh Umar dengan penjual susu. Nanti dari Asim dan penjual susu ini lahir Umar bin Abdul Aziz. Baik. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang salat. Ya, mengingatkan salat pada suatu hari Nabi mengatakan begini, "Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran." Siapa yang menjaga salat, maka dia akan diberikan cahaya, wa burhanan dan petunjuk, wa najatan yaumal qiyamah dan keselamatan pada hari kiamat. Buat siapa? Buat yang salat. Allah akan kasih cahaya, Allah akan kasih petunjuk, Allah akan kasih keselamatan pada hari kiamat. Demi Allah, kita butuh cahaya pada hari kiamat. Karena hari itu gelap. Hari itu kita butuh dengan yang namanya burhan, petunjuk dari Allah. Kita akan merasa bingung. Kemudian kita butuh keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salat memberikan itu semua. Dan Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, tapi siapa saja yang dia tidak menjaga salat, maka bagi dia enggak ada cahaya, tidak ada petunjuk dan tidak ada keselamatan. Bahkan nanti wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Orang yang tidak sholat, orang yang dia menyia-nyiakan sholat selama di dunia, maka nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Qarun, bersama Fir'aun, bersama Haman, bersama Ubay bin Khalaf. Ini 4 orang ini orang nggak ada benernya. Qarun siapa Qarun? Pak, kalau digali di Jogja ada harta-harta siapa? Harta karun. Kalau digali di Garut di tempat saya, digali ada harta siapa? Harta Qarun lagi. Di Surabaya digali ada harta siapa? Harta karun lagi. Saking banyaknya disebutnya harta karun. Tapi ini Qarun soleh gak? Ya. Dia dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesombongannya. Dia mengatakan, "Hadza min ilmin indih." Ini apa yang aku punya sekarang ini dari kebiasaan saya. Dibangkitkan dengan Firaun. Siapa Firaun? Firaun rajanya ketika memimpin Nabi Musa, dia mengaku Tuhan, Allah tenggelamkan dia. Haman menterinya, menteri Firaun. Ubay bin Khalaf siapa? Dedengkot Quraisy. Kalau orang nggak sholat dibangkitinnya sama orang-orang ini, mau kita bangkit di akhirat pinggirannya Firaun, mau kita jaga sholat kita. Allah Subhanahu wa taala tidak main-main dengan janjinya. Inna wa'dallahi haqqo. Janji Allah ini benar. Kemudian keutamaan sholat selanjutnya adalah penggugur dosa. Nabi pernah bilang kepada sahabat, wahai para sahabat, bagaimana pendapat kalian kalau ada orang yang mandi 5 kali sehari? Kata para sahabat, bersih ya Rasulullah. Bersih, nggak ada noda. Bersih banget nih orang. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, begitulah orang yang sholat 5 kali sehari. Maka dia bersih dari yang namanya dosa. Ya, selama dia tidak mengerjakan al-kabair, dosa-dosa besar. Sholat ini mengampuni dosa-dosa kecil kita jamaah. Ya, makanya kalau bisa rawatib jangan tinggal. Ya, kenapa? Karena dalam sholat rawatib, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang sholat 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh, Allah akan bangunkan rumah di surga. Bukan rumah lagi, istana di surga. Mau dibangun dengan istana? Kalau di sini cuma sultan aja yang punya. Tapi nanti istana itu buat orang-orang yang apa? Orang-orang yang mendirikan sholat rawatib. Mau lebih mudah lagi. Wudu yang sempurna
Kemudian ucapkan doa setelah wudhu. Ah, ibu-ibu deh sekarang, Bu. Doa setelah wudhu, Bu. Masa nggak bisa, Ibu? Bu, doa setelah wudhu, Bu. Ada hadiahnya, Ustaz. Afwan, Ustaz. Nah, udah dipegang Ustaz Imam tuh. Boleh ya. Oh, jangan, Ustaz. Bu, doa setelah wudhu, Bu. Angkat tangan, Bu. Ustaz yang pilih dah. Masya Allah. Bu, doain saya, Bu. Doain saya ya. Doain saya. Ya, Bu. Saya mah nggak minta apa-apa lagi. Ibu doain saya. Ya, saya lagi nyogok Ibu itu. Lagi nyogok itu, boleh nggak? Saya pengen didoain. Ya, Bu ya. Doain yang baik-baik buat saya, Bu. Ya, bismillah. Karena Nabi SAW, siapa yang sempurna wudhunya, kemudian berdoa seperti yang Ibu baca barusan. Cuman Bu, ini saran saya. Lewat Imam Tirmidzi itu, Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Stop sampai situ. Ya, maka dibangunkan rumah di surga. Belum sholat, baru wudhu, dibangun rumah di surga. Sholat itu, perjalanannya saja punya pahala. Tiap langkah yang kita keluarkan untuk ke masjid, diangkat derajatnya oleh Allah. Banyak banget keutamaan sholat. Jadi aneh banget kalau orang masih gak sholat. Ya, keutamaannya banyak, makanya yuk galakan sholat di masjid. Kita seru, ya kita kolaborasi dengan banyak ormas, kita kolaborasi dengan banyak yayasan untuk menggalakkan sholat wajib di masjid. Biar ramai masjid kita, biar keutamaannya nyampe sama mereka. Ya, tapi kalau ibu-ibu kalau ke masjid harus izin sama siapa? Sama suami. Tapi kalau suami izinnya, istri izin ke suami minta ke masjid, kata Rasulullah SAW nggak boleh dilarang. Artinya harus ditemenin Pak, bukan ya udah sono. Bapak ke masjid juga, Pak. Jangan sampai yang rajin ke masjid ibu. Lama-lama bapak yang pakai kerudung, besok-besok gitu. Bu, kalau suami sholat di rumah mulu, Bu, kasih mukena. Ini sayang mukenanya gitu. Bu, ada seorang sahabat buta. Siapa namanya? Ibnu Umi Maktum. Ustaz, habis Ustaz, lihat hadiahnya Ustaz. Sabar. Kalau semuanya jadi pertanyaan, amplop saya habis. Masih satu kali, jawab kalian satu kali lagi Ustaz. Abdullah bin Umi Maktum. Buta. Gelap. Pandangannya zero vision. Kan buta itu ada beberapa macam, ada yang ada low light, ada yang masih bisa ngelihat, ada yang benar-benar zero, ada yang benar yang gelap banget. Ibnu Umi Maktum ini gelap. Kemudian, ya Rasulullah, boleh nggak aku izin nggak ke masjid? Buta ini Bu. Ini biar lakinya pada sadar. Ini orang buta izin sama saya, ya Rasulullah. Boleh nggak aku izin nggak ke masjid? Awalnya Nabi bilang, nah. Tapi Nabi merevisi dengan mengatakan begini, hal sami'tal adzan? Kamu mendengar azan, wahai Ibnu Umi Maktum? Dia menjawab, na'am ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Fa'ajib, datangilah. Loh, kalau orang buta aja disuruh datang ke masjid, apalagi kita, udah pakai kacamata ini, masa nggak ke masjid juga? Artinya, ulama Hambali, ulama Syafi'i, ya, sebagian ulama Maliki, sebagian ulama Hanafi mengatakan ini wajib. Salat wajib bagi laki-laki datang ke masjid. Salat wajib datang ke masjid kecuali ada uzur syar'i. Apa uzur syar'inya? Sakit, hujan, orang sini bilangnya udan.
Ya, apalagi safar itu ada rukhsah, ada keringanan. Ya. Tapi kalau misalnya sakitnya cuma sakit gigi, panu, gatel-gatel, nggak ada hubungannya sama sakit datang ke masjid, datang aja. Kalau sakitnya memang marid, ya, marid itu yang udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah itu dia harus kita tengok kalau itu. Ya, makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam istighfar, Allahumma anta salam, kemudian berbalik. Ngapain berbalik? Ngelihat para sahabat. Ditanya atu-atu, mana fulan? Sampai Rasulullah pernah berdiri. Kemudian Rasulullah keluar, ditanya para sahabat, ya Rasulullah kemana? Saya mau bakar rumah orang yang gak masjid. Nabi marah cuma. Buat para sahabat masjid, apa kata Ali bin Abi Thalib? Gak sah sahabat masjid sholatnya di rumah, gak sah. Ali bin Abi Thalib. Gak sah sahabat masjid sholat wajibnya di rumah. Ditanya, ya Ali, siapa sahabat masjid? Hum yasma'un al-adhan. Mereka yang mendengarkan azan. Loh. Kok jadi berat Ustaz? Loh emang iya. Laki-laki itu izah sholatnya kemana? Ke masjid. Kalau udah sering di rumah, Bu, lemah lembut aja, sayang. Ini mukenahnya. Ini sejadahnya. Silakan sholat di kamar sebagaimana aku sholat. Ya, Pak, semangat Pak. Datang ke masjid ini Pak. Sayang ini masjid udah direnovasi, udah wangi, ada AC-nya, ada kipasnya, karpetnya lembut, nggak keras, kalau sujud enak. Masih sholat di rumah. Aneh banget. Sayang ntar motor dihisap sama Allah. Punya motor bagus-bagus nggak pernah di parkiran masjid. Sendal bagus-bagus nggak pernah terparkir di depan masjid. Sekalinya ke masjid di depan imam, mau? Mau Bapak sekalinya ke masjid, tapi di depan imam. Iya itu dia. Oh, di depan apa nih? Sekalinya ke sholat, dia disolatin, mau? Dia pengen disolatin di masjid, tapi dia nggak pernah ke masjid, kan malu. Ayo dong, sholat ya. Dan laki-laki maksimalkan sholat berjamaah di masjid. Terakhir, jamaah terakhir, produk ketiga adalah sedekah. Sedekah ini, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, sedekah apa yang pahalanya paling besar? Ya. Ay sadaqatin a'zamu ajra, kata Abu Hurairah. Qal anta saddaqa wa anta sahih wa syahih. Sedekah paling besar itu pahalanya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pada saat engkau ada dan masih sehat. Sahih wa syahih. Ada duitnya, sehat keadaan kita. Ini premier time buat kita apa? Bersedekah. Kemudian, apalagi? Tahsyal faqra. Ketika saat kita takut fakir. Duit di dompet tinggal 50.000 lagi, ada yang minta, Mas bro, aku belum makan. Walah, duit tinggal 50.000 lagi. Kalau kita kasih, fakir kita, nggak punya duit lagi. Di saat itulah sedekah terbaik. Mas bro, sampai 15.000, aku sisanya ya, aku harus pulang. Kasih 15.000, ini sedekah terbaik. Jangan dikasih semuanya, konyol namanya. Ustaz, anak ini Abu Bakar, Ustaz. Saya sedekahkan seluruh hartaku untuk Rasulullah. Bukan, ente bukan Abu Bakar. Tak kuat ente. Ketika Abu Bakar ditanya sama Rasulullah, apa yang engkau sisakan untuk keluargamu? Dia bilang apa? Allah dan Rasulnya menjamin saya. Coba kita bilang sama istri kita. Mas, duit yang tadi mana mas? Aku sedekahkan fisabilillah. Kamu urusan Allah dan Rasulnya. Dicerai sampean. Hari ini kita hulu aja, hulu. Jangan main-main. Ente bukan Abu Bakar, ente bukan Umar yang setengah harta kita keluarin. Bukan. Ini bukan uji nyali ini. Tapi di saat kita sedang
nih santri nih, di saat kita lagi cekak-cekaknya duit, belum dikirim sama ibu kita, belum dikirim sama abah kita, donatur belum ngasih, aduh, nggak cukup nih. Ada teman kita yang lagi begini aja di pojok, belum makan. Ayo, bakso yuk. Nah gitu dah, makan bakso barengan. Kasih dia. Sedekah terbaik di saat kita merasa fakir. Kita butuh banget. Kemudian, di saat engkau berangan-angan menjadi kaya. Kan kita sering ngayal pengen kaya, kan ya gitu ya. Lagi nabung, start, bismillah, ya Allah saya pengen bangun rumah. Tiba-tiba ada paman kita datang. Tolong dong bantu, anak saya lagi di rumah sakit. Kita lagi berangan-angan pengen ngebangun rumah, tiba-tiba ada orang yang datang, pinjem duit. Yang potensi ngebalikinnya, Allahu a'lam. Kan gitu kan ya. Ada orang yang pinjam duit sama kita, potensi baliknya itu Allahu a'lam. Dari doa aja udah. Ketika kita berangan-angan pengen kaya, disitulah kita sedekah terbaik. Sampai Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai wala tumhil hatta idza balagatil hulqum. Jangan sampai kalian menunda-nunda sedekah sampai nyawa kita ada di tenggorokan. Jangan ditunda-tunda. Ya. Kemudian kita mengatakan qultu li fulan kada, li fulan kada, li fulan kada. Entar udah mau mati, bagiin ke sini segini, bagiin ke sini segini. Udah nggak bermanfaat lagi. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah habis salam langsung berdiri, kemudian ditanya, ya Rasulullah nggak zikir dulu? Nggak, aku punya hajat, aku takut lupa. Bersegera Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika Ramadan lebih cepat dibandingkan angin. Nabi kalau sedekah tuh cepet banget. Udah nggak pernah mikir 2 kali, 3 kali, udah keluarin duit, gitu aja. Bukankah Allah yang mengatakan, ya, ketika orang-orang yang mati itu, dia mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib, fa asaddaqa wa akum minas salihin. Orang yang dicabut nyawanya itu bukan pengen sholat, bukan pengen haji, bukan pengen umroh, pengen apa? Pengen sedekah. Sekarang kita, duit kita diperlu, dicek tiap hari di rekening. Wah, aman nih. Besok meninggal. Gak pernah masjid besar keisi duit sama kita, belum pernah. Ada sih 2.000, tapi udah lecek juga itu. Kok pilih-pilih? Jamaah, jangan sampai Allah paksa ambil harta kita. Jangan sampai Allah paksa ambil harta kita. Harta kita ini harus dikeluarkan. Unfik. Harus dikeluarkan. Ada bagian jatah orang lain. Jangan sampai Allah paksa cara mengeluarkannya. Emang ada Ustaz Allah memaksa mengeluarkan harta kita? Ada. Kita sakit. Anak sakit, istri sakit. Kan siapa yang tega? Duit tetap keluar. Ban mobil bocor. Motor mogok. Handphone jatuh. Rusak, kudu diservis dan seterusnya. Itu cara Allah memaksa mengambil harta kita. Mau kita dengan sukarela sedekah atau dipaksa kayak barusan? Ayo keluarkan harta kita. Karena setiap harta yang dikeluarkan berpahala jamaah. Bahkan ada pahala jariah namanya dari sedekah. Pahala yang ngalir walaupun kita telah wafat. Ya. Kemudian sebagai penutup bahwa tadi Ustaz bilang, ya, Allah mengatakan wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Ya. Berinfak dengan cara terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Hari ini banyak teman-teman kita yang harus mendokumentasikan sedekahnya, bantuannya. Gak ada masalah secara hukum, karena boleh bersedekah secara terang-terangan, dibewarakan, diberitakan boleh. Tapi harus jaga niat. Allah yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan batalkan pahala sedekah kalian dengan disebut-sebut dan menyakiti hati yang menerima. Disebut-sebut, mimbar dari saya. Tahu nggak, masjid besar, lemari Qurannya dari saya. Satu Sleman tahu lemari dari dia. Buat apa? Boleh nggak Ustaz kita mengungkit-ungkit itu? Boleh.
Dari orang tua sama anak, boleh. Dari suami ke istri, boleh Pak. Boleh ngungkit-ngungkit, kata para ulama boleh. Dua orang ini boleh ngungkit-ngungkit kebaikan. Orang tua ke anak, suami ke istri. Untuk apa? Ditadribat, watarbiyat. Untuk ngasih faham sama dia. Boleh. Bapak ngungkit-ngungkit sama istri, boleh Pak. Kamu tuh udah dikasih motor, udah dikasih ini, masih aja kelihatan. Nah gitu, boleh itu. Itu boleh. Sama anak kita juga boleh. Kamu udah disekolahin, udah dikasih jajan, udah boleh. Itu boleh, ngungkit-ngungkit itu boleh. Tapi untuk yang lain, no, nggak boleh. Laijuz, nggak boleh. Bisa membatalkan apa? Pahala sedekah kita. Atau menyakiti hati penerima. Oh, ini nggak boleh ini. Pantrang ini. Dengan cara lisan ataupun fisik. Kalau aku nggak tolong, kamu nggak bisa hidup loh. Siapa sampean? Kalau aku nggak tolong, kamu tuh nggak bisa hidup kayak gini. Kalau nggak ada saya, wah, ini menyakiti hati menerima. Atau kita ketika memberi melempar. Nih, nggak ada ya dari mobil lempar-lempar kita. Maaf ya, ada. Nggak boleh. Kasih dengan cara yang baik. Ya, tidak menghinakan orang yang diberi. Sebagian ulama mengatakan harusnya yang memberi berterima kasih kepada siapa? Yang diberi. Gak kebalik, Ustaz. Ini anak dapat ilmu dari Ustaz Firanda. Yang memberi harusnya apa? Berterima kasih kepada yang diberi. Kenapa? Yang bertambah hartanya yang memberi, yang diberi. Yang memberi loh, 700 kali lipat bertambah dia. Dia ngeluarin 10.000, nambahnya berapa? 7 juta dia. Keuntung mana? Untung yang ngasih. Yang lolos dari bala, yang lolos dari penyakit jelek, dari kematian yang jelek siapa? Yang diberi, yang memberi? Yang memberi. Harusnya dia berterima kasih. Terima kasih ya, udah mau saya beri. Banyak keutamaannya. Makanya pesan Ustadz, mana qasat sadaqatin min ma'an, tidak akan berkurang harta ketika disedekahkan. Yuk, sedekah itu bukan gede-gedean, tapi masalahnya ikhlas. Sedekah itu bukan siapa yang paling besar, siapa yang paling berkontribusi, tetapi siapa yang paling rela hartanya keluar fisabilillah. Gak usah banyak, tidak usah gede-gedean, yang penting bermanfaat dan ada jariahnya jemaah. Hadza wallahu a'lam. Ustaz, tafadhol jika ada yang ditanyakan, karena waktu kita ini mepet banget ya. Barakallahu fikum. Masya Allah, baiklah, kita masuk sesi tanya jawab. Karena beliau habis maghrib, beliau langsung ngisi di Masjid Jogokarya. Dan jangan lupa besok pada subuh, beliau di Masjid Agung Sleman. Monggo bisa didatangi Jogokarya jauh besok di Masjid Agung Sleman habis subuh sampai subuh. Itu pada yang masuk. Oke, yang patut ini boleh kita. Waalaikumsalam. Di mana kita hanya mengucapkan sholat dan jadi kita berdampingan, kita dan itu yang pernah kita baca bahwasanya barang siapa yang seorang ahli Quran dalam arti tasawuf Quran, tapi ternyata dia ada sombong sehingga dia itu malah masuk ke gerbang neraka yang paling suram. Ini bagaimana untuk menjadi tidak terlaksana baik, tetapi agar tidak terjebak di sombongnya, agar kita tidak bermain neraka itu. Karena kalau kita Assalamualaikum. Ya, betul. Jemaah rahimakumullah. Apakah neraka itu mengancam orang-orang pelaku maksiat saja? Tidak. Termasuk orang-orang pembaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu hujah buat mereka dan hujah buat kita. Ustaz, gimana cara menghindari bahwa Al-Quran ini bisa menyelamatkan, bukan memadaratkan?
Maka jawabannya adalah kita kerjakan isi Al-Quran. Bukan seberapa banyak kita hafal, tetapi seberapa banyak amalan kita, amal saleh kita, kehidupan kita cocok dengan Al-Quran. Kita mungkin gak hafal ayat tentang riba, tapi kita menghindari riba. Itu bagus. Itu menghindarkan kita dari nerakanya Allah. Ada orang yang hafal ayat riba, ada. Ngerjain riba, ada. Ada orang yang dia penghafal Al-Quran berbuat kesyirikan, ada. Saat mungkin anak nggak terlalu banyak hafal, yang anak hafal tentang ayat tauhid itu, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi sepanjang hidup bapak ibu tidak melakukan kesyirikan, itu lebih aman dibandingkan dia hafal ribuan ayat, puluhan ayat tentang tauhid, tapi dia berbuat kesyirikan. Ini lebih aman. Jadi caranya kita mencocoki Al-Quranul Karim walaupun kita nggak paham atau tidak hafal apa ayatnya, tapi kita kerjakan, itu lebih selamat. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, kenapa kamu katakan sesuatu yang kamu nggak kerjakan? Kemurkaan Allah bagi orang yang mengatakan satu hukum, hujah Al-Quran Al-Karim, tapi dia tidak mengerjakannya. Jadi biar selamat, kita hafal, kita kerjakan. Kita amalkan Al-Quran Al-Karim di kehidupan kita. Apa yang menjadi perintah kita kerjakan, apa yang menjadi larangan Allah kita hindarkan. Barakallahu fiikum. Mudah-mudahan menjawab. Wa jazakallahu khairan. Pertanyaan berikutnya untuk ibu boleh juga mungkin ada dari ini pertanyaan Belakang Ustaz. Insyaallah. Waalaikumsalam. Ada dua pertanyaan. Oh, berarti ini terakhir buat Ustaz. Dua pertanyaan. Jika kita sholat ataupun melakukan yang lainnya dengan niat mengharap kegiatan atau pahala, bukan niat karena Allah, itu niat seperti itu bagus tidak? Terus pertanyaan yang kedua, bagaimana cara supaya kita bisa niat untuk selalu karena Allah? Bagus pertanyaannya. Kayaknya Ustaz terakhir aja Ustaz ya. boleh. Boleh. Baik. Kasih dulu hadiah. Yang bertanya tadi kasih dulu hadiah ya. Afwan Ustaz. Nitip. Baik. Boleh nggak kita berharap surga dari amalan soleh kita? Boleh, jemaah. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang bilang, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannat." Tidak mungkin orang berharap surga pasti niatnya lillahi ta'ala. Karena syarat diterimanya amal apa? Ikhlas dan ittiba. Karena buah dari keikhlasan itu dia dapat pahala, dapat surga. Allah yang bilang, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, bima'na hada ikhlas lillahi ta'ala wa 'amilus shalihat wa ittiba'i Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sudah ikhlas, dia sudah ittiba dengan amal solehnya, annalahum jannat. Allah menggunakan kalimat jama', jannat, surga-surga. Tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min thamarati rizqa qalu hadha alladhi ruziqna min qabli wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Saya pengen satu rumah di surga yang bidadarinya banyak. Boleh nggak? Boleh. Itulah pembeda antara kita dengan agama orang lain. Allah memberikan kepastian pahala-pahala buat orang.
Sholat ke masjid 27, di Masjidil Haram 100.000, di Masjid Nabawi 1.000. Pasti. Ya. Sehingga boleh kita berharap itu. Makanya disebutin juga boleh jemaah. Kita niat nih berangkat umroh. Kenapa ya umroh dulu sih? Pahala satu kali sholat 100.000. Di sini pengen 100.000 berapa tahun? Wah, banyak Pak. 27 dibagi 100.000 berapa? Coba hitung sendiri dah. Berapa tahun kita pengen dapat pahala 100.000? Di sana sekali sholat. Ngapain ente umroh? Pengen dapat pahala 100.000. Boleh nggak? Boleh. Memang begitu. Memang yang Nabi sebutkan begitu dan kita boleh mengharap itu. Karena dengan mengharap itu kita mengerjakan dua hal, ikhlas dan ittiba. Ini nggak ada masalah. Dan itu ikhlas dan itu ittiba. Dan itu ajron yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beramal mengharapkan dunia, ini yang nggak boleh. Allah sebutin dalam surat Hud 15-16. Baca sendiri. Kita beramal dunia, beramal akhirat, tapi tujuannya dunia. Kayak orang puasa pengen diet. Ngapain puasa lu? Kalau dia bilang karena hari Senin Rasulullah bilang ini hari kelahirannya dan Kamis ketika amal soleh diangkat, ini boleh. Ini alasan yang boleh. Tapi kalau Senin, kenapa Senin Kamis? Lagi diet tak? Boleh nggak? Boleh. Tapi dalam surat Hud ayat 15-16 nanti di akhirat nggak dapat apa-apa. Kurusnya dapat nggak? Dapat. Tapi nanti di akhirat nggak dapat apa-apa. Cuman dapat apa? Neraka kata Allah. Coba buka surat Hud 15-16. Beramal akhirat untuk niat dunia nggak boleh. Haram. Makanya pertanyaan berdua bagus. Gimana caranya biar kita menjaga keikhlasan? Nah, bikin sebuah amal yang bahkan orang terdekatmu nggak tahu. Itulah salah satu orang yang dinaungi oleh Allah di hari kiamat. Ketika dia memberi tangan kanannya, tangan kirinya nggak tahu. Bukan tangan kirinya diumpetin, Pak. Kalau kita kan begini, diumpetin tangan kirinya. Tangan kanan ngasih. Bukan begitu. Tapi nggak ada orang yang tahu kecuali dirinya dengan Allah. Ini cara mengukur keikhlasan kita. Ya. Dan perbaharui niat. Karena hati ini mudah berbelok. Sampai Nabi mengatakan, hati manusia itu di antara jari jemari Allah. Makanya Nabi tiap ke rumah Ummu Salamah doanya cuma satu, ya muqallibal qulub, sarif qulubana ala ta'atik. Wah, yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku dalam ketaatan kepada Engkau. Karena hati kita ini gampang berubah. Ini udah ikhlas nih, dari rumah mau sholat wajib ke masjid besar. Allahu Akbar, sebelah kita menantu, sebelah kita mertua. Wah, jadi dia bagus-bagus sholatnya. Sepersekian detik dari ikhlas jadi ria. Makanya untuk menjaga keikhlasan harus perbaharui niat kita. Aduh, istighfar, banyak istighfar. Kalau ada mulai terbesit untuk ria, istighfar, astagfirullah. Astagfirullah, banyak istighfar. Ya, dan memang ini perkara yang sulit, berat. Untuk ikhlas ini berat. Makanya pahalanya surga. Ayo, mulai kita belajar untuk tidak disukai, dipuji orang. Kita belajar kalau nggak dipuji nggak apa-apa. Belajar. Belajar untuk tidak butuh validasi dari orang lain. Belajar. Biar hati kita lempeng, lurus, hanya berharap wajah Allah saja. Hadza wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiikum. Barakallahu fiikum.